Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Sebelumnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mengklik dan menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Menalar halaman 8 sampai 10. Nah, sebelum kita membahas Ayo Kita Menalar halaman 8 sampai 10, sekarang Ibu akan flashback dulu pada materi sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan. Nah, perbandingan itu atau rasio adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sejenis. Adapun syarat-syarat perbandingan yang pertama, besarannya harus sejenis. Misalnya, besaran-besaran itu misalnya waktu, berat, panjang, kecepatan, dan lain-lain. Syarat yang kedua, satuannya harus sama. Misalnya satuannya detik, kilogram, sentimeter. Nah, kalau memang tidak sama, harus kita samakan atau kita konversi terlebih dahulu. Nah, adapun rumus perbandingan itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, kemudian titik 2, atau dipisahkan dengan kata dari. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai Ayo Kita Menalar. Setelah kalian mengamati, menanya, dan menggali informasi, tuliskan jawaban pertanyaan berikut pada buku catatan kalian dan diskusikan dengan temanmu. Baik, nomor 1, bagaimanakah satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio? Tadi sebelumnya sudah kita bahas, kalau di dalam perbandingan atau di dalam rasio, satuan untuk kedua ukuran atau kuantitas itu harus sama. Jika masih tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu atau kita konversi terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan dalam rasio dua objek dapat dibandingkan jika memiliki ukuran atau kuantitas yang sama. Jika satuannya tidak sama, maka harus disamakan atau dikonversi terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, bagaimanakah pengaruh urutan bilangan-bilangan dalam rasio memiliki arti yang berbeda jika dipertukarkan? Jelaskan. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan, sudah Ibu jawab. Jadi, jika urutan bilangan-bilangan rasio dipertukarkan, maka akan memiliki arti yang berbeda atau menjadi kebalikannya. Kenapa? Karena angka perbandingan pada variabel pertama itu menjadi kepunyaan variabel kedua, begitu pula sebaliknya. Nah, kita contohkan ya. Misalkan di sini A dibanding B, ini kan kebalikannya adalah B dibanding A. Nah, kita misalkan bilangan A ini 2 banding 3, B-nya 3 ya. Maka kebalikannya adalah 3 dibanding 2. Ini kan sudah mempunyai arti yang berbeda kan? 2 banding 3, 3 banding 2. Sudah beda artinya. Nah, selanjutnya, contoh lain. Di dalam rasio geometri itu rumusnya apa? R sama dengan UN per UN negatif 1. Nah, kita misalkan di sini bilangannya adalah 2, kemudian 4, 8, dan seterusnya. Nah, kita mau mencari R. Rasio dari barisan bilangan ini berarti R sama dengan U2 per U1 gitu. R sama dengan U2-nya berapa? 4 per 2. Ini sama dengan 1. Mohon maaf 2 ya kan. Nah, kalau misalnya posisi ini kita balik, R sama dengan 2 per 4, ini sama dengan berapa? 1 per 2 atau setengah. Nah, ini artinya kan sudah memiliki arti yang berbeda atau menjadi kebalikannya. Ya kan? 4 banding 2, 2 banding 4, kebalikannya kan? Nah, intinya jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini ya. Jika bilangan-bilangan itu dipertukarkan, maka
memiliki arti yang berbeda atau menjadi kebalikannya. Nah, nomor 2 sudah kita jawab ya. Baik, sekarang kita lanjut. Soal nomor 3, Galuh mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ajaran baru ini adalah 5:4. Dia bilang, apakah perbandingan 5:4 ini berarti bahwa hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya? Bagaimana tanggapan kamu? Nah, kita buatkan dulu di sini. Di sini yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah perbandingan laki-laki dan perempuan. Berapa perbandingannya? 5. Kita bandingkan dengan 4, 5 banding 4. Nah, kalau perbandingan ini kita sama-sama kita kali 2, berarti 5 dikali 2 berapa? 10. 4 dikali 2, 8, maka perbandingannya 10 dibanding 8. Kita lanjut, kalau kita sama-sama kita kalikan dengan 3, 5 dikali 3 berapa? 15. Kemudian 4 dikali 3, 12. Jadi perbandingannya 15 dibanding 12. Nah, jika hasil perkalian ini kita sederhanakan, ini menjadi berapa? 10 dibanding 8. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 5 dibanding 4. Kemudian kalau 15 dibanding 12, sama-sama kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, itu hasilnya 5 dibanding 4. Nah, kita balik ke pertanyaannya, apakah perbandingan 5:4 ini berarti bahwa hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya? Jawabannya tentu tidak ya. 5:4 ini bukan menunjukkan banyaknya orang secara nyata, namun hanya sebagai perbandingan antara banyaknya anak laki-laki dan perempuan yang ada di kelas tersebut. Jadi masih banyak kemungkinan berapa banyak orang yang ada di dalam kelas itu. Nah, seperti ini misalkan masih ada kemungkinan anak laki-laki itu kemungkinan di dalam kelas itu bisa 10, bisa 15, kemudian nanti bisa 25, bisa 30, dan seterusnya. Begitu pula dengan anak perempuan, kemungkinannya bisa 8, bisa 12, bisa 16, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, di sini ada catatan bahwa jumlah anak laki-laki itu berkelipatan 5 dan jumlah anak perempuan itu selalu berkelipatan 4. Ya. Jadi di sini kita tuliskan saja. Ibu tuliskan ulang. Laki-laki itu selalu berkelipatan 5, maka L sama dengan 5X. Kemudian P itu selalu berkelipatan 4, maka 4X. X ini bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut. Kita bahas soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Setiap siswa yang mengikuti menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta persami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Untuk menentukan makanan yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Campuran A, 2 gelas perasan jeruk, 3 gelas air putih. Campuran B, 5 gelas perasan jeruk, 9 gelas air putih. Campuran C, 1 gelas perasan jeruk, 2 gelas air putih. Dan D, 3 gelas perasan jeruk, 5 gelas air putih. Pertanyaannya adalah, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Jelaskan alasan kalian. Nah, yang pertama kita harus menentukan perbandingan antara banyak gelas perasan jeruk dan banyak gelas air putih. Baik, kita cari dulu satu persatu. Di sini, untuk campuran A, perasan jeruknya berapa? 2. Air putihnya 3, jadi 2/3 atau 2:3. Ini berapa? Nilai perbandingannya 0,67. Lalu yang B, 5, 9. Berarti 5 dibanding
Ini berapa? 0,56. Kemudian yang C, di sini 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih, berarti 1/2. Ini hasilnya berapa? 0,5. D, 3 gelas perasan jeruk, 5 gelas air putih, berarti 3/5. Ini berapa hasilnya? 0,6. Nah, sudah kita cari semua nilai perbandingannya. Langkah selanjutnya, kita membandingkan dari hasil nilai perbandingan ini. Kita cari yang paling besar hasil perbandingannya. Nah, di sini hasil perbandingan yang paling besar adalah yang mana? Yang A ya, 0,67. Nah, di sini ada keterangan semakin besar hasilnya, maka semakin pekat rasa jeruk pada campuran itu. Nah, jadi yang paling besar nilai perbandingannya adalah campuran A. Maka campuran A ini rasa jeruknya paling kuat. Nah, di sini. Jadi campuran A yang memiliki rasa jeruk paling kuat. Kita lanjut soal nomor 5. Perkemahan Sabtu Minggu diselenggarakan di hutan lindung perkemahan. Setiap waktu makan, peserta persami berkumpul di aula. Di sana terdapat 2 jenis meja. Meja yang terbesar mampu menampung 10 orang, sedangkan meja yang lebih kecil menampung 8 orang. Mereka sarapan telur dadar sebagai lauk. Meja yang paling besar disajikan 4 telur dadar dan meja yang lebih kecil disajikan 3 telur dadar. Pertanyaannya yang A, telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di meja. Apakah siswa yang duduk di meja yang lebih kecil mendapatkan bagian yang sama seperti siswa yang duduk di meja yang lebih besar? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bahas dulu, kita cari dulu. Kita tuliskan yang diketahui di sini. Untuk meja besar, kita baca soalnya. Di sini meja besar itu mampu menampung 10 orang, berarti siswanya 10. Kemudian telur dadarnya 4. Telur dadar 4. Nah, maka banyak telur untuk tiap siswa di meja besar. Rasio sama dengan T/S. Telur per siswa. Kita masukkan nilai telurnya 4, siswanya 10. Nilai perbandingan ini sama dengan 0,4 telur per siswa. Maka di meja besar itu 0,4 telur per siswa. Jadi setiap siswa mendapatkan 0,4 telur. Sekarang kita bahas untuk meja kecil. Meja kecil di sini mampu menampung 8, berarti siswanya 8, kemudian telurnya 3 telur dadar. Telur 3, maka banyak telur untuk tiap siswa. R sama dengan T/S. T-nya berapa? 3/8. 3/8. Nilai perbandingannya berapa? 0,375 telur per siswa. Nah, jadi untuk meja kecil, setiap siswanya itu mendapatkan 0,375 telur. Sekarang kita balik pada pertanyaannya, apakah siswa yang duduk di meja yang lebih kecil mendapatkan bagian yang sama seperti siswa yang duduk di meja yang lebih besar? Jelaskan alasanmu. Tentu tidak sama ya. Kenapa? Nah, ini artinya kan siswa yang duduk di meja yang lebih kecil itu mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibanding siswa yang duduk di meja yang lebih besar. Karena 4
1/10 itu lebih besar dari 3/8 atau kebalikannya 0,375 itu lebih kecil dari 0,4. Di sini 3/8 lebih kecil dari 4/10. Sekarang kita lanjut soal nomor 5 yang B. Nadia menduga bahwa dia dapat menentukan meja manakah yang setiap siswa memperoleh telur dadar yang lebih besar. Dia menggunakan alasan berikut. 10 dikurang 4 sama dengan 6 dan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi setiap siswa yang duduk di meja yang besar memperoleh telur dadar yang besar dibanding di meja yang kecil. Pertanyaan yang pertama, apa arti 6 dan 5 yang dimaksud dalam alasan Nadia? Kita bahas dulu yang nomor 1. Jadi untuk nomor 1 ini kita perhatikan pertanyaannya. Pernyataan di sini 10 dikurang 4, di sini 8 dikurang 3. Jadi 6 dan 5 di sini sebenarnya adalah selisih antara banyaknya orang dan banyaknya telur. Di sini kalau ini adalah meja besar, siswanya 10, telurnya 4. Meja kecil, siswanya 8, telurnya 3. Maka arti 6 dan 5 yang dimaksud dalam alasan Nadia ini adalah selisih, ya. Selisih antara banyak telur dan banyaknya orang. Sekarang kita lanjut yang kedua. Apakah kalian setuju dengan alasan Nadia? Kalau alasannya sebenarnya Nadia ini benar ya. Benar, dia memilih meja yang lebih besar. Namun, untuk menentukan alasan mengapa dia memilih ini kurang tepat, salah ya. Karena sebenarnya Nadia ini harus menggunakan rasio, bukan operasi pengurangan seperti ini. Ya. Jadi untuk menentukan dan mengambil keputusan, sebenarnya Nadia harus menggunakan rasio bukan pengurangan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Seandainya disediakan 9 telur dadar di meja besar, apakah alasan digunakan Nadia menjadi benar? Tetap ya, alasan Nadia ini salah. Nah, ini jika menggunakan perhitungan Nadia dengan menggunakan operasi pengurangan, maka kalau misalnya Nadia tadi kan dia mengurangkan banyaknya orang dikurang banyaknya telur. Di sini sudah disebutkan kalau disediakan 9 telur dadar. Jadi 10 dikurang 9 hasilnya itu 1. Namun di sini 1 itu karena di sini ini meja besar ya. 1 ini milik meja besar, 5 ini milik meja kecil. Di sini 1 lebih besar dari 5. Jadi pernyataan alasan Nadia ini salah. Nah, jika kita mengikuti konsep, kita menggunakan rasio, nih. Seandainya disediakan 9 telur dadar, maka bagian untuk meja besar bertambah lebih besar lagi. Semestinya Nadia menggunakan cara ini ya. Jadi kalau misalnya disediakan 9 telur dadar, maka menggunakan rasio jadi seperti ini. Meja besar per anak 9/10. 0,9, kemudian meja kecil per anak 3/8 sama dengan 0,375. Jadi di sini 0,9 lebih besar dari 0,375. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah telur yang tadi, jumlah telur yang tadi di meja besar itu kan ada 4 kan? Kalau ini ada 9. Tadi kan jumlahnya kan 0,4 ya kan? Hasil perbandingannya. Kalau di sini kan 0,9. Jadi 0,4 ini lebih kecil dari 0,9. Maka kesimpulannya kalau misalnya disediakan 9 telur dadar, otomatis bagian untuk meja besar ini akan bertambah lebih besar lagi. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.